Martin, I don't know the doctor. Sure you do. Says you've been staring at him from the window all day. I said, give him that. Stop it! Halo semuanya, selamat datang kembali di Novilas, nonton film ringkas. Kali ini saya akan kembali meringkas sebuah film berjudul. Film ini memiliki kesamaan jalan cerita dengan alur cerita yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Namun meski demikian, masih terdapat banyak perbedaan yang membuat alur cerita film ini masih sangat menarik untuk kita simak. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan suasana di tepi pantai dengan seorang wanita bernama Laura dan suaminya bernama Martin. Mereka tinggal di rumah mewah di sekitar pantai. Martin adalah seorang pria sukses yang sangat kaya. Dia bekerja di bagian penanaman modal. Martin merupakan sosok suami yang sangat posesif dan penuh dengan aturan yang ketat. Malam itu, Laura sedang bersiap-siap karena mereka ingin menghadiri undangan pesta. Awalnya Laura ingin memakai gaun berwarna putih kesukaannya, namun Martin memaksanya untuk memakai gaun berwarna hitam. Ketika sudah di acara pesta, mereka tidak berlama-lama, di mana Martin mengajak Laura untuk kembali ke rumah. Esok paginya, Martin sedang berolahraga. Kemudian Laura memperhatikan Martin dengan tatapan yang menunjukkan ada sesuatu yang dia pendam dalam hatinya. Saat Martin ke toilet, dia melihat handuk tangan tidak tergantung dengan rapi dan tidak sejajar. Kemudian dia menemui Laura dan membawanya ke toilet untuk memperbaiki susunan handuk itu. Bayangkan saja, untuk urusan ini saja, Martin sangat teliti. Di sini terlihat Laura seperti tertekan dengan sikap suaminya yang begitu posesif. Everything in here as it should be. I don't know why I forgot. That's what reminding is for. Thank you. Begitu juga dengan susunan bahan makanan di lemari. Semua harus tersusun rapi. Karena jika ada satu kaleng saja yang tidak pada tempatnya, maka Martin pasti akan marah. Kemudian Martin menanyakan, apa menu makan malam mereka malam ini? Laura mengatakan dirinya sedang memasak daging dan beberapa menu kesukaan Martin lainnya. Setelah itu, Martin pun keluar rumah, sementara Laura terus memandangi suaminya dengan penuh ketakutan dan kecemasan. Dan bisa dipastikan bahwa Laura menjalani hidup penuh dengan tekanan bersama suaminya selama ini. Kemudian, Martin menemui seorang pria pemilik kapal bot. Saat Martin memperkenalkan dirinya dan menunjukkan rumahnya, si pria pemilik kapal ini pun langsung mengatakan kalau Martin beruntung memiliki istri cantik karena dirinya sering melihat Laura saat di jendela. Martin berencana ingin berkeliling pantai menggunakan kapal, namun Laura tidak pernah mau karena istrinya punya trauma terjatuh dari perahu dan sempat tenggelam karena tidak bisa berenang. Namun Martin akan kembali mencoba membujuknya. Saat kembali ke rumah, Martin tampaknya tidak senang dengan pengakuan pria pemilik kapal yang mengatakan sering menatap Laura. Martin pun seolah-olah menuduh Laura ada main dengan si pria itu. Tentu saja Laura membantahnya karena memang sama sekali dia tidak ada hubungan apapun dengan pria itu. Namun Martin tak percaya dan terus memaksa Laura untuk mengaku. Karena emosi tak terkontrol, Martin memukul Laura dengan sekuat tenaga. Seketika Laura pun tersungkur dengan luka di dahinya. Laura pun menangis menahan sakit akibat perbuatan kasar dan kejam oleh suaminya yang sudah berkali-kali. Martin terus menghajar Laura karena tak mendapat jawaban yang dia inginkan. Meskipun akhirnya dia mencoba kembali baik dengan mendekati dan membujuk Laura
untuk mau ikut berkeliling menaiki kapal dalam waktu dekat. Laura pun terpaksa menurut saja karena takut Martin akan kembali menyakitinya. Tindakan kasar Martin ini sudah sangat keterlaluan dan membuat Laura seperti tawanan yang diperlakukan seenaknya. Padahal di awal pernikahan, Martin menunjukkan sikap seorang pria yang baik, romantis, dan selalu bersikap lembut. Laura pun semakin tidak tahan dengan penderitaan ini, menjalani hidup dengan ketakutan dan selalu dikontrol berlebihan oleh suaminya, hingga dia berpikir untuk mencari cara untuk kabur dari rumah itu. Kemudian dia melempar bola lampu penerang di sekitar rumah yang tidak tahu apa tujuannya. Sejak saat itu, Laura hidup dalam kepura-puraan di depan Martin. Kejadian terakhir membuat dirinya sudah tak punya rasa lagi dengan suaminya. Bahkan saat berhubungan pun, Laura berpura-pura menikmatinya. Padahal dalam pikirannya saat ini adalah bagaimana caranya dia bisa kabur sesegera mungkin. Beberapa hari kemudian, dalam sebuah perbincangan, Laura tampaknya mulai berani bersuara dengan mengungkapkan kekecewaannya dengan sikap Martin selama ini. Salah satunya ketika Martin tidak mengizinkannya pergi ke pemakaman ibunya beberapa waktu yang lalu. Meskipun akhirnya pada saat itu, Laura pergi diam-diam. Namun setelah kembali ke rumah, Martin marah besar dan memukulnya. Martin sama sekali tidak mau disalahkan dan malah menuduh Laura ingin cari gara-gara. 1 minggu kemudian, mereka pun akhirnya berlayar. Awalnya cuaca sangat bersahabat, namun tak berapa lama, hujan turun dan angin kencang menerjang kapal mereka, hingga membuat suasana menjadi kacau. Salah satu layar kapal terlepas dari ikatan, lalu Martin membantu memperbaiki dan meninggalkan Laura yang duduk di belakang. Saat Martin dan si pemilik kapal sibuk memperbaiki bagian yang rusak, Martin terkejut melihat Laura yang sudah tak ada lagi di atas kapal. Laura! She can't swim! Seketika Martin panik dan kebingungan karena dia sadar kalau Laura kemungkinan jatuh ke laut dengan kondisi tak bisa berenang. Laura! Laura! Bantuan pun dikerahkan untuk mencari Laura. Namun setelah melakukan pencarian berjam-jam lamanya, mereka tidak berhasil menemukan Laura. Tim penyelamat pun bisa memastikan kalau Laura pasti tidak selamat. Apalagi di saat yang sama, mereka menemukan pelampung yang dipakai Laura yang memperkuat alasan kalau Laura telah tenggelam dan tewas. Pemakaman simbolis pun dilakukan, yang mana artinya Laura sudah resmi dinyatakan tewas dalam kejadian itu. Martin sangat terpukul dan tak percaya karena begitu cepat dia kehilangan istrinya. Namun ternyata Laura masih hidup dan selamat, dan sebenarnya dialah yang sengaja menceburkan dirinya ke laut agar bisa kabur. Laura memanfaatkan kelengahan Martin dengan melompat ke laut dan berenang hingga ke tepi pantai. Dan ternyata Laura sudah belajar berenang sebelumnya dan sudah mempersiapkan semua ini. Ketika Martin mengajaknya berlayar, Laura pun menjadikan itu sebagai kesempatan untuk dirinya bisa kabur. Untuk itulah Laura memutuskan belajar berenang di sebuah klub untuk memuluskan aksinya. Setelah itu, dia berjalan kembali ke rumah menyusuri jalan yang gelap, di mana sebelumnya Laura telah memecahkan bola lampu penerangnya. Dia segera mengambil tas berisi pakaian dan uang untuk biaya pelariannya, lalu bergegas memakai pakaian, memotong rambut, dan tak lupa dia melepas cincin kawinnya, lalu membuangnya ke kloset. Dan saat ini Laura sudah berada di dalam bis meninggalkan kehidupan kelam dan penderitaannya menuju kota lain. Sesampainya di tujuan, Laura menyewa sebuah rumah untuk memulai hidup barunya. Dia terlihat sibuk menata rumahnya, seperti mengecat, membersihkan debu, meletakkan beberapa hiasan bunga.
Tentu suasana ketenangan seperti ini adalah hal yang sangat dia rindukan, terbebas dari kekangan dan penyiksaan yang selama ini dia rasakan. Ketika selesai mandi, Laura masih saja menyangkutkan handuk tangan dengan sejajar, dan seketika dia tersadar, lalu meletakkannya begitu saja. Setelah itu, dia melihat seorang pria sedang menyiram tanaman sambil bernyanyi dan menari. Aksi kocak pria itu membuat Laura tersenyum. Laura terus memperhatikannya, hingga akhirnya pria itu menyadari kalau dari tadi Laura memperhatikannya. Dan ternyata pria ini adalah tetangga Laura bernama Ben. Saat Laura membuka lemari berisi bahan makanan, Laura teringat dengan aturan Martin yang harus meletakkan semua itu pada tempatnya. Dan kali ini semua aturan itu sudah tak berlaku lagi baginya. Malam harinya, Laura mengambil beberapa buah apel di depan rumah. Setelah itu, Laura dikejutkan kehadiran Ben yang memergokinya. Ben mengatakan kalau mengambil buah tanpa izin adalah perbuatan melanggar hukum. Laura pun mengatakan kalau buah yang dipetiknya adalah buah yang sudah mulai busuk. Namun saat Ben memeriksanya, ternyata buah itu masih segar. Laura pun beralasan kalau buah ini mau dia gunakan untuk membuat kue pie. Well, why don't you say so? Maybe we can make a deal. I love pie. I don't make deals. Namun akhirnya Laura menjatuhkan semua buah itu lalu masuk ke rumahnya. Lalu tak berapa lama, Ben mendatangi Laura dengan membawa buah apel sebelumnya. Laura mempersilahkan Ben masuk. Mereka pun mulai mengobrol santai, di mana Ben memperkenalkan dirinya termasuk pekerjaannya sebagai guru drama di kampus yang tidak jauh dari lokasi mereka. Suasana di antara mereka tampak mulai akrab. Namun saat Ben menanyakan nama Laura, Laura menolak mengatakannya. Dan karena sudah larut malam, Laura mempersilahkan Ben untuk pulang dan melanjutkan obrolan di lain waktu. Saat Ben akan keluar, dia mengundang Laura untuk datang besok malam ke rumahnya, di mana dia akan menyajikan hidangan daging panggang dan sangat nikmat jika Laura membawakan kue pie sebagai pasangan hidangannya. Making pot roast for dinner to be great with apple pie. Scene berpindah ketika Martin terlihat sedang sibuk di kantor. Dan saat itu, sekretarisnya memberitahu ada telepon untuknya. Namun karena sibuk, Martin menolak semua panggilan. Namun saat diberitahu yang menelpon merupakan teman Laura, Martin pun menerimanya. Dan ternyata si penelpon ini seorang wanita bernama Vanessa. Hello, Mr. Bernie. My name is Vanessa Shelley. Dia Yes. mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Laura. Dan kabar meninggalnya Laura dia ketahui dari klub renang mereka. Sontak saja Martin merasa terkejut mendengar Laura ikut di klub renang. Karena setahunya Laura tidak pernah belajar berenang. Martin mengatakan kalau Vanessa mungkin salah orang, karena istrinya telah tenggelam dan tewas karena tak bisa berenang. Namun si wanita ini memastikan kalau dia tidak salah orang, karena saat Laura bergabung di klub, dia memperlihatkan luka lebam di keningnya. My wife drowned. She could. I'm sure you have the wrong woman. She got all those terrible bruises. Tentu saja kabar ini sangat mengejutkan Martin. Dia pun bergegas pulang ke rumah dan membongkar barang-barang milik Laura untuk mencari sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk. Hingga akhirnya dia menemukan cincin kawin yang dibuang Laura sebelumnya masih tertahan di kloset. Disinilah Martin tersadar kemungkinan Laura sengaja melompat ke laut untuk kabur darinya. Kembali ke Laura yang terlihat memenuhi undangan Ben, dia membawakan kue pie, sedangkan Ben sudah menyiapkan hidangan daging panggang. Dan Laura akhirnya memberitahu namanya sebagai Sarah. Tentu ini adalah nama samaran. Kemudian Ben akan mencoba mencarikan pekerjaan untuk Laura. Hubungan mereka berdua pun kini semakin dekat. Esok harinya, Martin mendatangi panti jompo tempat tinggal ibu Laura sebelumnya. Martin menceritakan bahwa Laura menghilang tiba-tiba dan dia ingin mencari tahu apakah ada teman Laura atau kerabatnya yang mungkin pernah mengunjungi ibunya di sini.
Pemilik panti pun menjawab bahwa mereka tidak pernah mencatat daftar pengunjung. Saat ditanya apakah alasan Martin datang hanya untuk menanyakan hal ini, Martin pun menjawab tidak. Dia hanya berpikir, mungkin Laura datang ke sini agar lebih dekat dengan makam ibunya. Si pemilik panti pun menanyakan bagaimana ibu Laura meninggal. Lalu Martin yang heran mengatakan, 6 bulan yang lalu ibu Laura meninggal di panti ini dan dimakamkan di sini. Si pemilik panti kemudian menegaskan kalau 6 bulan yang lalu Laura telah memindahkan ibunya ke rumah Martin. Mother from this institution. My home, of course, to live with you. Mendengar penjelasan ini, Martin semakin dibuat geram dengan permainan yang dilakukan Laura. Dalam sebuah pertemuan, Ben mulai memberanikan diri menyatakan perasaannya pada Laura. Meskipun dia belum mengenalnya lebih jauh, Ben berharap bisa memulai sesuatu yang baru bersama Laura. Namun Laura yang masih menyimpan trauma, dia pun menyatakan belum siap menerima Ben. Setelah itu, Laura menelpon panti asuhan tempat ibunya tinggal. Ternyata Laura sudah memindahkan ibunya ke panti yang baru. Dan untuk itulah dia datang ke kota ini agar bisa lebih dekat dengan ibunya. Saat ibunya mengangkat telepon, Laura hanya diam saja karena tujuannya menelpon hanya untuk mendengarkan suara ibunya saja. Di mana saat ini dia belum siap berkomunikasi karena takut keberadaannya terlacak. Kembali ke Martin, di mana dia mendatangi kantor polisi dan meminta si kepala polisi mengerahkan anak buahnya untuk melacak istrinya dengan iming-iming bayaran yang besar. Di tempat terpisah, Laura dan Ben kembali bertemu di sebuah acara perayaan. Ben meminta maaf atas kejadian kemarin saat dirinya mengutarakan perasaannya. Laura pun mengatakan lupakan saja itu. Mereka pun berkeliling sambil mengobrol. Singkat cerita, Martin akhirnya mengetahui lokasi panti tempat ibu Laura tinggal. Namun ibu Laura tidak bisa melihat kedatangan Martin karena dirinya seorang tunanetra. Tidak ada tindakan apapun yang dilakukan Martin dan memutuskan pergi. Malam harinya saat Laura pulang ke rumah, sepertinya ada seseorang yang mengawasinya dari kejauhan. Dan baru saja masuk ke rumah, dia dikejutkan ketukan pintu. Ternyata itu adalah Ben yang mengajaknya ke suatu tempat. Ben mengajak Laura ke studio dramanya. Mereka berdua terlihat begitu menikmati kebersamaan. Sesekali Ben menatap Laura dengan penuh perasaan. Kebersamaan mereka berlanjut dengan berdansa mesra. Tentu ini menandakan bahwa keduanya sudah larut dalam perasaan asmara. Kemesraan mereka berlanjut saat kembali ke rumah dan semakin intim. Hingga tiba-tiba Laura tersadar kalau tindakannya ini tidaklah pantas karena bagaimanapun dirinya masih berstatus sebagai seorang istri. Dia pun meminta Ben untuk pergi. God, Ben, please, I'm sorry, but you have to go. Esok harinya Laura berterus terang dan menceritakan semuanya kepada Ben bahwa dia sudah punya suami. Namun karena perlakuan kejam suaminya itu, dia memilih kabur. Ben pun menyemangati Laura bahwa suatu saat dia akan menemukan pasangan yang bisa menyayanginya dengan sepenuh hati. Setelah itu, Laura menyamar sebagai seorang pria muda berkumis agar saat mengunjungi ibunya, tak seorang pun mengenalinya. Laura pun berangkat menuju panti. Sesampainya di sana, dia berjalan hati-hati menuju kamar ibunya. Setelah berbulan-bulan, akhirnya Laura bisa kembali menemui ibunya. Laura menceritakan semua yang dia alami tentang kekejaman Martin padanya. Dia juga mengatakan kalau saat ini dia sudah pindah dan sudah mendapatkan pekerjaan. Tak lupa Laura juga menceritakan sosok Ben, pria baik hati yang kini menjadi kekasih barunya. Namun di saat yang sama, ternyata Martin juga ada di panti tersebut. Dia menemui salah satu perawat dan berpura-pura mengatakan bahwa adik perempuannya bernama Laura sore ini akan datang mengunjungi pasien bernama Nyonya William. Martin meminta si perawat untuk menghubunginya jika adiknya itu datang, karena kalau dirinya yang langsung menemuinya, pasti dia tidak akan mau bertemu, mengingat hubungan mereka sedang tidak akur. Dan dengan senang hati si perawat akan memberitahunya nanti. Saat Martin berbincang dengan si perawat, Laura tampak keluar kamar untuk mengambil sesuatu
dan kembali masuk ke kamar. Tak berapa lama, Martin berjalan menuju kamar tersebut, di mana Laura sedang berada di dalam. Saat membuka pintu, Martin hanya melihat ibu Laura dan kembali menutup pintu. Ternyata secara kebetulan, Laura sedang berada di dalam kamar mandi. Situasi menegangkan pun terjadi. Saat antri untuk minum, Martin tidak menyadari orang di depannya adalah Laura. Begitu juga dengan Laura yang sama sekali tidak mengetahui kalau Martin suaminya ada di belakangnya. Kemudian setelah itu, Martin dipanggil seorang petugas yang sudah mengetahui tujuannya datang ke sana. Dia mengatakan bahwa sejak 6 bulan tidak ada seorang pun yang datang mengunjungi kamar nomor 14. Namun hari ini ada seorang pria muda berkumis tipis yang datang dan baru saja keluar. Seketika Martin pun berlari mengejar, namun Laura sudah menghilang. Martin diam-diam kembali ke kamar ibu Laura dan berpura-pura sebagai seorang polisi. Dia mengatakan bahwa Laura sedang terancam karena suaminya yang kejam itu sedang berada di kota ini. Martin meminta ibunya memberitahu di mana keberadaan Laura. Namun ibunya mengatakan tidak tahu sama sekali. Karena takut terjadi apa-apa dengan Laura, ibunya memberitahu tempat kerja Ben dan menyarankan Martin menemui pria itu untuk mencari tahu alamat Laura. Singkat cerita, Martin akhirnya berhasil menemukan Ben yang kini menjadi kekasih istrinya. Dari sinilah akhirnya Martin mengetahui keberadaan Laura. Malam harinya, Ben dan Laura bertemu di pasar malam. Mereka terlihat bermesraan dan bersenang-senang. Pemandangan ini disaksikan oleh Martin yang sudah mengikuti Ben sejak siang. Tentu saja hatinya begitu hancur dan terpukul melihat Laura bermesraan bersama pria lain. Istrinya yang dia kira sudah meninggal, ternyata masih sehat walafiat dan sudah hidup bahagia dengan kekasih barunya. Amarahnya seketika memuncak dan tak terima dengan apa yang telah dilihatnya. Kemudian Ben dan Laura pun pulang ke rumah. Dan saat Laura sedang mandi, dia begitu terkejut melihat handuk tangannya tersusun rapi yang mengingatkannya pada Martin. Seketika dia mulai curiga, jangan-jangan Martin telah menemukannya dan berada di rumahnya saat ini. Dia berkeliling rumah untuk mencari tahu, hingga dia kembali melihat 2 kain lap. Di dapurnya juga tersangkut rapi. Laura semakin curiga ada yang tidak beres. Lalu dia memeriksa bahan makanan di lemari, namun ternyata susunannya masih seperti biasa. Di sini Laura merasa sedikit tenang, dan saat akan kembali ke atas, dia dikejutkan dengan jendela yang terbuka, di mana seperti ada seseorang yang baru saja masuk. Ketika Laura memeriksa dan menutupnya, dia kembali terkejut melihat penampakan seorang pria, dan ternyata itu adalah Ben. Kedatangan Ben untuk mengajak Laura bersantai di depan rumah, menikmati udara segar. Namun sepertinya sejak tadi, kebersamaan mereka telah dipantau oleh seseorang yang sama sekali tidak mereka sadari. Saat kembali ke rumah, Laura kembali menemukan beberapa keanehan baru, di mana bathtubnya penuh terisi air, pemanggang rotinya terbakar, lalu kain pel yang tersusun rapi kini berjumlah 3. Laura kini dihantui ketakutan dan mulai menyadari keberadaan Martin di dekatnya. Dugaannya pun benar saat memeriksa bahan makanan di lemari. Kini sudah tersusun rapi. Seperti disambar petir, Laura kembali merasakan dunianya yang kelam. Dia menangis ketakutan dan sudah sangat yakin Martin berada di rumahnya. Lalu dia berlari untuk mencari pertolongan. Namun langkahnya terhenti saat menemukan tape recorder yang menyala dengan musik kesukaan Martin. Hingga akhirnya Laura menyadari bahwa Martin sudah ada di belakangnya. Hello, Princess. It's wonderful to see you alive. Di saat yang sama, Ben mengetuk pintu. Martin memerintahkan Laura membuka pintu dan jangan memberitahu apapun, kalau tidak dia akan menghabisi Ben. Saat Ben meminta masuk,
Laura pun menolak dengan alasan bukan waktu yang tepat. They're all around me. How about I come in? It's really not a good time, okay? Good night, Sarah. He doesn't matter. He's nothing, Laura. Nothing. Namun tak berapa lama, Ben mendobrak pintu dan kedua pria ini pun adu jotos. Namun sayang, Ben dibuat tak berdaya dan tumbang seketika. Martin lalu memeluk Laura dengan mengungkapkan betapa dia sangat kehilangan istrinya. Laura yang diselimuti ketakutan memberanikan diri melawan dengan menendang anunya Martin yang membuat pistolnya terlepas. Laura pun berhasil mengambil pistol itu dan langsung memberikan tembakan peringatan. Laura memperingatkan Martin agar tidak mendekatinya. Kalau tidak, maka dia tak akan segan menghabisinya. Ancaman ini sama sekali tidak dihiraukan oleh Martin, di mana dia tidak yakin kalau Laura akan berani melakukannya. Martin terus mendekat dengan kata-kata rayuan. Dia mengatakan sangat mencintai Laura dan tak bisa hidup tanpanya, dan dia tak akan membiarkan Laura hidup tanpa dirinya. Kemudian Laura menelpon polisi dan meminta datang ke rumahnya karena dia baru saja menghabisi seorang penyelinap. Come quickly. I've just killed an intruder. Dan tanpa ragu, Laura pun memberikan tindakan tegas dan terukur beberapa kali yang membuat Martin tumbang. Dia sama sekali tak menduga Laura berani melakukannya. Tentu tindakan ini adalah jalan satu-satunya bagi Laura agar terbebas dari mimpi buruknya selama ini. Di akhir film, Laura mendekati Ben yang mulai tersadar dan film pun selesai. Sekian alur cerita film kali ini. Saya berharap cerita film ini bisa memberikan sedikit pembelajaran untuk kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.